Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, GBI Petra akan mengadakan Worship Night. Bagi saudara yang rindu merasakan hadirat Tuhan, saudara bisa bergabung melalui live streaming YouTube GBI Petra yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2020, yaitu pada jam 7.15 malam. Selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada pekan ini. Untuk persembahan dan perpuluhan saudara dapat ditransfer melalui nomor rekening GBI Petra. Dan di saat mentransfer kiranya saudara dapat memberikan keterangan persembahan atau perpuluhan. Bukti transfer saudara dapat dikirimkan pada Ibu Lukia. Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Shalom. Dimanapun saudara berada, dan saya percaya kita dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, dan kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk waktu yang telah Kau berikan bagi kami. Saat ini kami ada di sini semua karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu, karena cinta kasih-Mu Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang terbesar, Engkau Allah yang ajaib ada di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau angkat hati kita, kita mau angkat jiwa kita, dan bernyanyi buat Tuhan kita. Amin.
saya percaya Tuhan akan menjadi benteng hidup kita, amin. Sebab ada kekuatan di dalam Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau Tuhan, benteng hidupku Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Mari angkat suaramu. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Memberikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, memberikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Yesus telah menjadi benteng hidup kita. Hanya Yesus, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan
Terima kasih Tuhan. Kami ada bejana-Mu Bapa yang siap Engkau bentuk Tuhan. Ini kami Bapa, siap Kau tuntut saat ini Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mereka yang tersungkurku di sini. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sembah Dia, mari kat hati-Mu, mari tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah, sebab Engkau Tuhan Juru Selamat kami, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami hidup oleh karena Engkau. Kami ada sampai hari ini karena Engkau. Kami percaya Tuhan, setiap detik hidup kami, setiap nafas kami ada di dalam tangan-Mu dan ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi di hari-hari ini, apapun yang sedang dialami setiap kami Tuhan, kami tetap bersyukur dan kami selalu berkata Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami selalu bawakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu untuk bangsa kami tidak pernah terkurang sedikit pun Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada di dalam tangan-Mu, bangsa kami ada di dalam rancangan-Mu, bangsa kami ada di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mampukan bangsa kami, Engkau mampukan pemerintahan bangsa kami untuk melewati setiap keadaan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pandemi yang sedang dialami bangsa kami percaya oleh pertolongan-Mu Tuhan, oleh campur tangan-Mu Tuhan, kami percaya bangsa kami akan melewati semua. Bangsa kami akan keluar menjadi bangsa yang menang, bangsa yang bebas dari pandemi, bangsa yang tetap diberkati Tuhan, bangsa yang tetap mengalami kasih anugerah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami juga bawakan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa seratus Tuhan buat gembala kami, wakil gembala kami, para pengerja, para pelayan-pelayan Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya ungerapan Tuhan, kasih anugerah Tuhan selalu Tuhan tambahkan lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, gereja ini selalu berjalan di dalam kehendak-Mu. Gereja Tuhan ini Tuhan selalu berjalan di dalam pimpinan-Mu, di dalam rancangan-Mu Tuhan. Umat-Mu juga Tuhan senantiasa di dalam kasih anugerah-Mu. Setiap umat-Mu Tuhan yang mengalami persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, kami percaya Engkau Allah penolong kami satu-satunya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yang membutuhkan jalan, Tuhan beri jalan. Yang membutuhkan pertolongan, Tuhan memberi pertolongan yang tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktu-Mu. Yang membutuhkan kesembuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, yang sakit menjadi sembuh. Dan kami percaya Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada anugerah Tuhan yang tidak pernah berkurang di dalam setiap kami. Sebab Engkaulah Allah kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami juga tetap bawa kota ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kota ini ada dalam kasih-Mu Tuhan. Kami percaya kota kami Tuhan ada dalam anugerah-Mu. Dan kami bawa semua hanya ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau beri tempat hati yang terbaik bagi Engkau. Kami mau benih firman-Mu itu boleh ditanam di dalam hati kami yang subur Tuhan. Dan hidup kami, hati kami Tuhan dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kehidupan kami selalu di dalam tuntunan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Sekalipun kita masih ibadah online, tapi saya juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia yang akan selalu menyertai, Dia yang selalu melindungi setiap kehidupan kita. Dan saya yakin pada hari ini firman Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya membawakan sebuah tema, yaitu silent killer. Ya, beberapa hari yang lalu saya membaca 5 penyakit yang mematikan, ya, yang ada di dunia ini. Dikatakan silent killer karena penyakit ini biasanya tanpa gejala, tetapi bisa merenggut nyawa seseorang. Dan ketika saya membaca, penyakit yang pertama itu adalah penyakit jantung, ya. Yang kedua itu penyakit darah tinggi, terus kemudian diabetes, kanker, dan hepatitis B dan C.
Ya, ini penyakit-penyakit disebut penyakit silent killer yang banyak sekali merenggut nyawa seorang, mengakibatkan kematian karena penyakit ini memang tanpa gejala. Nah, ini berbicara soal penyakit secara fisik, tapi sesungguhnya ada silent killer rohani yang seringkali tanpa disadari oleh anak-anak Tuhan, ini bisa mematikan kehidupan mereka juga. Nah, oleh sebab itu kita belajar apa silent killer rohani itu yang perlu kita waspadai. Jangan sampai itu akhirnya membawa sebuah kematian dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan demikian, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya ulangi ya. Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ternyata hidup dan mati kita itu ditentukan dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang keluar dari mulut kita, yang ditentukan oleh lidah. Nah, inilah penyakit yang seringkali menjadi silent killer ya dalam kehidupan kita, perkataan kita. Ya, apa yang keluar dari mulut kita ya tanpa disadari itu membawa kematian, bukan membawa kehidupan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar, kita harus mewaspadai. Jangan sampai lidah kita, perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita itu menjadi silent killer, mematikan bagi kita, bagi orang lain, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang yang ada, yang kita jumpai. Nah, Bapak Ibu, perkataan kita itu sangat dahsyat. Ya, apa yang keluar dari mulut kita itu sungguh-sungguh berkuasa, tanpa kita sadar itu sebenarnya sungguh berkuasa dan dahsyat. Dan ini dibuktikan oleh seorang peneliti ya dari Jepang bernama Dr. Masaru Emoto. Jadi dia membuat sebuah penelitian. Dia mengambil air seperti yang ada di depan saya ini. Nah, ada dua jenis air, ya, air yang sama tapi ditempatkan di tempat yang berbeda. Ya. Nah, air yang satu setiap hari dia perkatakan hal-hal yang baik terhadap air yang satu. Pada air yang lain, dia memperkatakan hal-hal yang buruk. Ya, dia sumpahi, dia kutuki, pokoknya hal-hal yang jelek lah dia ucapkan. Nah, tapi di tempat yang satu dia ucapkan hal yang baik, hal yang indah. Ya, pokoknya mungkin dia puji gitu ya air tersebut ya. Pokoknya dia perkatakan hal-hal yang baik. Dan setelah berapa lama kemudian, setelah diteliti, ternyata dari air yang dipuji tadi, air yang mendapatkan perkataan yang baik tadi itu menghasilkan kristal-kristal yang sangat bagus, jernih, ya, kristal-kristal yang sangat indah. Sementara di sisi yang lain, di wadah yang lain, di mana air yang mendapatkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan kutuk yang mematikan, itu kristal-kristalnya tidak beraturan, ya, kristal air tidak beraturan dan warnanya itu menjadi aneh. Dari sini Dr. Masaru Emoto mengambil sebuah kesimpulan bahwa betapa dahsyatnya perkataan yang kita ucapkan. Bahkan air pun bisa berubah bentuk kristalnya ketika kita memperkatakan sesuatu kepada air tersebut. Nah, oleh sebab itu bahwa perkataan kita itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ya, firman Tuhan tadi dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, ya, membicarakannya, suka mengucapkannya akan memakan buahnya. Kalau dari mulut kita ini kita sering mengucapkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang menghidupkan, maka kita akan memakan buahnya yang baik juga. Tapi kalau dari mulut kita ini kita sering mengucapkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang mematikan, kutuk dan segala hal-hal yang tidak baik, maka itu juga yang akan kita nikmati. Jadi pilihan itu terletak dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan. Nah, dalam Yakobus 3 ayat 2-8 bahwa Alkitab katakan bahwa binatang liar ya seperti kuda itu bisa dijinakkan. Ya, kapal yang besar itu bisa dikemudikan, bisa dikendalikan. Tapi siapa yang bisa mengendalikan lidah yang kecil? Ya, katakan lidah itu seperti api ya, yang bisa membangkitkan, yang bisa menghanguskan. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar. Sekalipun lidah ini kecil tidak bertulang, tapi
ini penuh kuasa. Kita perlu kendalikan. Kita perlu ya mewaspadai. Jangan sampai lidah kita memberikan sebuah efek negatif dalam kehidupan kita. Tapi biarlah lidah kita membawa efek yang positif dalam kehidupan kita. Ya memang kita tahu kita hari-hari ini sedang dalam keadaan yang susah. Ya, semua dunia sedang mengalami. Perekonomian sedang susah. Pandemi masih terus berlanjut, meningkat. Nah, kebanyakan orang jadi akhirnya emosi, marah, stres, dan akhirnya mereka tidak bisa menguasai perkataan mereka. Mereka tidak bisa menguasai lidah mereka. Dan kita sebagai anak Tuhan jangan sampai ya di tengah-tengah proses padang gurun, ya perkataan kita justru menghancurkan hidup kita. Perkataan kita justru membunuh tanda kutip ya kehidupan kita. Tapi biarlah di tengah proses, tengah padang gurun, di tengah keadaan yang tidak baik ini, perkataan kita justru membawa kehidupan, membawa kemenangan, yang membawa sukacita dalam kehidupan kita dan bagi orang lain. Nah, firman Tuhan katakan hidup dan mati ditentukan oleh perkataan kita. Dan kita sebagai anak Tuhan, ya ingat bahwa perkataan kita itu adalah sebuah identitas. Jadi kita sudah percaya Tuhan, kita sudah bertobat. Nah, kita dikatakan sebagai ciptaan yang baru. Dan saya percaya bahwa itu dikenali dengan apa yang keluar dari mulut kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menguasai lidah kita, perkataan kita. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, perkataan kita, lidah kita sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan mungkin lebih parah daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ingat bahwa perkataan kita adalah identitas kita di dalam Tuhan. Saya tertarik dengan sebuah cerita dalam Hakim-Hakim 12 ya, ayat 5-6. Nanti Bapak sudah bisa baca di rumah. Jadi ceritanya waktu itu suku Gideon dan suku Efraim itu berperang. Ya, mereka bertikai, mereka berperang. Dan waktu itu orang-orang Gideon mencari ya orang Efraim. Ketika mereka ingin menyeberang, mereka tanya, kamu suku Efraim atau bukan? Suku Efraimnya kan ketakutan, takut dibunuh. Dia bilang, bukan suku Efraim. Saya suku Gideon. Dengan catatan kalau dia ngaku suku Gideon, dia akan lolos, tidak akan dibunuh. Kira-kira begitu kan? Tapi suku Gideon tidak kalah pintar. Dia bilang begini, oke, kalau kamu suku Gideon, coba ucapkan kalimat Shibolet. Ya. Shibolet, jadi S-Y-I-B-O-L-E-T. Shibolet pakai Y. Nah, suku Efraim ini tidak bisa mengucapkan Shibolet itu dengan benar. Ya. Dia ngomong Shibolet, nggak pakai Y. Maka orang Gideon langsung mengambil keputusan, oh kamu bukan orang Gideon, kamu orang Efraim. Dan Bapak Ibu tahu cerita selanjutnya itu 42.000 orang ya suku Efraim itu mati, dibunuh karena apa? Salah dalam mengatakan Shibolet tadi. Nah, apa sih makna rohaninya? Banyak kita yang mengaku anak Tuhan, tapi apakah memang benar perkataan kita itu membawa kehidupan atau kematian? Tanpa disadari, perkataan kita itu seringkali menjadi silent killer dalam kehidupan kita. Kita mengatakan yang salah, maka itu akan menjadi silent killer ya, pada hidup kita, pasangan kita, mungkin keluarga kita, anak-anak kita, ya, usaha kita, bisnis kita, banyak hal. Ya. Amsal 12 ayat 14 dikatakan begini, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Betul sekali bahwa untuk hidup sukses kita harus bekerja keras. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Betul sekali. Tapi Alkitab katakan sebelum kita melakukan apa yang dikerjakan oleh tangan kita, itu dimulai dari dengan apa yang kita perkatakan. Ya, karena dikatakan setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Baru orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Artinya apa yang kita ucapkan, ya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya hal-hal yang membangun. Nah, ketika kita
mengucapkannya, terus kita mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita bekerja keras, apa arti kita berusaha sungguh-sungguh, tapi perkataan kita selalu negatif, perkataan kita selalu terus mengutuk, perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang melemahkan, maka saya percaya bahwa hasilnya kurang maksimal, Bapak Ibu. Tapi kalau perkataan kita, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan positif, terus kita bekerja keras, kita melakukan yang terbaik, saya percaya hasil yang kita dapatkan itu pasti maksimal. Ayo di tengah masa krisis pandemi ini, biarlah apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat juga adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Maka saya percaya kita akan melihat hasil yang maksimal dalam kehidupan kita semua. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya percaya Bapak Ibu di rumah semua pasti ingin ya melihat hari-harinya baik. Sekalipun sekarang kondisi sedang tidak baik, tapi kita mau mengalami dan melihat hari-hari kita baik. Alkitab katakan kita harus menjaga lidah kita. Kita harus menjaga perkataan kita. Jangan sampai ada hal yang jahat, ya. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang menipu yang keluar dari perkataan kita. Kita mau sungguh-sungguh perkataan kita itu membangun. Amin. Kita mau supaya perkataan kita itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Maka saya percaya ke depan kita akan melihat hari-hari yang baik itu akan kita alami. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita, ya, sebuah tips dari Presiden Amerika Serikat yang ke-33 bernama Harry Truman. Ya, jadi Presiden ini punya kebiasaan itu menulis surat. Jadi apapun yang sedang dia alami, ya, perasaan apapun yang sedang dia gumulkan, dia akan tulis surat. Misalnya dia nggak suka sama seseorang, misalnya dia sedang marah ya kepada seseorang, dia akan tulis surat supaya surat dikirim. Ya, karena kan zaman dulu mungkin belum ada WA gitu ya, belum ada Facebook gitu ya. Dia akan tulis surat. Nah, tapi kekesalan dia, kemarahan dia yang dia tumpahkan di surat itu akan dia biarkan selama 24 jam. Jadi setelah selesai dia nulis, semua kekesalan, kemarahan dia tulis, dia biarkan 24 jam. Ya, dia biarkan sampai emosinya tenang. Nah, sudah emosinya tenang, keesokan harinya dia akan memutuskan apakah dia kirim atau tidak. Kalau dia benar-benar itu udah mungkin keputusan yang bulat, dia akan kirimkan. Tapi kalau tidak, dia tidak akan kirimkan. Dan Bapak Ibu, hal yang mengejutkan adalah ketika Presiden Truman sudah tidak ada gitu ya, orang masuk dalam meja kerjanya, biasanya dia menulis di sana, ditemukan di lacinya itu banyak surat-surat yang tidak terkirim. Tidak terkirim. Surat-suratnya banyak yang tidak terkirim. Jadi Presiden Harry Truman ini memiliki sebuah hikmat ya, kebijaksanaan. Ketika dia marah, ketika dia sedang emosi, dia tidak langsung ya mengambil keputusan untuk menyampaikan, untuk langsung berbicara, dia tapi mengambil sebuah waktu untuk tenang. Nah, kebalikan zaman sekarang, orang itu gampang sekali ketika dia marah, emosi, dia gampang sekali mengucapkan sesuatu. Ya, apalagi sekarang kita ada dalam dunia digital, ya mungkin kita nggak langsung ngomong, tapi mungkin kita mengetik sesuatu di Facebook, di WA, ya, media sosial. Makanya nggak heran banyak orang akhirnya berurusan dengan hukum, ya. Banyak orang akhirnya hidup mereka jadi susah, ya. Hidup mereka menjadi penuh dengan masalah, membawa kehancuran. Karena apa? Karena ketika mereka emosi, mereka gampang sekali untuk mengucapkan sesuatu. Lewat media, lewat apa yang mereka ketik, sehingga itu merugikan hidup. Nah, jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan itu merugikan diri kita. Kita harus belajar untuk menahan emosi. Belajarlah seperti Presiden Amerika Serikat ini, Harry Truman. Dia membiarkan tulisannya 24 jam.
Ya, mungkin ini sebuah tips yang bisa kita pelajari. Ya. Karena seringkali ketika kita sedang emosi, kita sedang marah, kita sedang labil, kira-kira begitu kan, kita gampang untuk mengucapkan sesuatu, sehingga ucapan kita itu merugikan kita. Ya, ucapan kita itu tidak menguntungkan kita. Jadi hati-hatilah Bapak Ibu hari-hari ini dalam kita berkata-kata, dalam kita mengucapkan sesuatu, berhati-hati. Baik terhadap diri kita, baik terhadap pasangan kita, baik terhadap anak-anak kita, baik terhadap usaha yang kita sedang kerjakan. Hati-hati apa yang kita perkatakan juga terhadap anak buah kita, ya, terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai itu membawa masalah, jangan sampai itu menghancurkan kehidupan kita, bahkan menghancurkan orang lain. Karena firman Tuhan tadi seperti saya katakan 1 Petrus 3:10, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita belajar, ya. Sebaiknya kita gunakan lidah kita untuk apa? Ya, saya catat di sini. Yang pertama ya pasti, ayo gunakan lidah kita untuk memuji Allah, meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Masa-masa seperti ini sudah, jangan lagi keluar dari mulut kita hal-hal yang negatif. Tapi mari kita pakai lidah kita meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mazmur 40 ayat 4 dikatakan Tuhan menaruh nyanyian baru, ya, di dalam mulut kita untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya lalu menjadi takut dan percaya kepada Dia. Saya rindu Bapak Ibu, melalui apa yang keluar dari mulut kita, banyak orang itu menjadi takut. Bukan takut ketakutan maksudnya, takut mereka mengakui bahwa Yesus yang kita sembah itu hidup. Amin. Akhirnya mereka percaya bahwa Allah yang kita sembah itu luar biasa. Karena apa? Dari mulut kita itu keluar pujian. Ya. Dari mulut kita itu kita meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan mengutuki Tuhan. Apalagi marah sama Tuhan. Ya, itu hal yang sangat keliru. Tapi kita meninggikan Tuhan. Ya. Mazmur 51 ayat 7 katakan, bukalah mulutku, ya, supaya aku bisa memuji Allah. Jadi waktu kita membuka mulut, kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Di rumah-rumah, ayo, ya, keluarga-keluarga, biarlah mulut kita meninggikan Tuhan, memuji Tuhan. Ya, Mazmur 71 ayat 8 katakan, mulutku penuh dengan pujian. Ya, mulut kita penuh dengan pujian enggak? Atau mulut kita penuh dengan kutukan? Ya, seperti ada lagunya, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Mungkin kita sedang mengalami masalah, pergumulan, ya, menghadapi kehidupan yang tidak baik. Tapi biar dari mulut kita selalu keluar puji-pujian kepada Allah. Karena kita tahu waktu kita meninggikan Tuhan, saya percaya Allah bertahta di atas pujian umatnya. Dan ketika Dia bertahta, mukjizat pasti terjadi. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, selain mulut kita harus penuh dengan pujian kepada Tuhan. Yang kedua, pergunakanlah mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Ya. Yosua 1 ayat 8 ketika Yosua ingin membawa orang Israel, ya, ke tanah perjanjian, Tuhan ingatkan, ya, janganlah engkau lupa, ya, merenungkan, memperkatakan Taurat ini, ya, siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung, kata firman Tuhan, supaya engkau berhati-hati. Jadi ayo perkatakanlah firman Tuhan hari-hari Bapak Ibu. Jangan perkatakan masalahmu. Jangan dari mulut kita jangan terlalu sering keluar hal-hal yang negatif, masalah kita yang kita besar-besarkan. Tapi perkatakan firman Tuhan. Mungkin hari ini kau sakit, kau perkatakan firman Tuhan. Bilur Yesus menyembuhkan aku. Amin. Mungkin kau sedang mengalami masalah ekonomi, kau sedang mengalami kekurangan. Kau perkatakan firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku, ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mungkin rekening di bank kita sedang menipis, tapi kita perkatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang kaya, yang sanggup melimpahkan berkatnya, berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Itu yang kita perkatakan. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan apa yang terjadi, tapi perkatakanlah firman Tuhan, ya.
terhadap anak-anak kita. Perkatakan bahwa masa depan mereka, masa depan yang penuh harapan. Tuhan tidak merancangkan rancangan kecelakaan. Sekalipun hari ini yang mereka hadapi tidak enak, tidak baik, seolah-olah tidak ada harapan. Tapi perkatakan bahwa Tuhan ya memberikan pengharapan, masa depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa kamu akan jadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik, bukan turun. Perkatakan firman Tuhan. Justru di tengah-tengah keadaan seperti ini, engkau sedang bimbang, engkau sedang ragu, engkau sedang mengalami sebuah jalan buntu. Ini waktunya engkau memperkatakan firman Tuhan. Waktu engkau perkatakan firman Tuhan, maka telingamu yang mendengar ini itu akan menghasilkan iman dalam kehidupanmu. Karena Alkitab katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi waktu kau perkatakan firman Tuhan, imanmu timbul. Ya. Waktu iman kita timbul, saya percaya mujizat Tuhan itu akan terjadi. Tapi kalau kita memperkatakannya hal-hal yang buruk, hal yang negatif, aduh saya nggak bisa, aduh semuanya sudah buntu, aduh kayaknya semuanya sudah terlambat, aduh kayaknya rasanya nggak mungkin. Apalagi yang sering kita katakan hari ini, aduh semuanya, aduh kayaknya ini sedang mengalami jalan buntu, mengalami kehancuran, ya, mengalami masalah yang bertubi-tubi. Itu yang kita ucapkan, akhirnya kita menjadi lemah. Ya, hidup kita gak semangat. Tapi hari ini perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan atas anak-anakmu. Ya, perkatakan firman Tuhan atas keuanganmu. Ya, perkatakan firman Tuhan atas bisnismu. Ya, perkatakan firman Tuhan atas kehidupanmu. Ya, kita percaya waktu kita berkatakan firman Tuhan, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pergunakanlah mulut kita, perkataan kita untuk membawa berkat dan kesembuhan atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Alkitab katakan bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Tidak hanya berbicara soal jadi berkat dalam hal soal keuangan saja Bapak Ibu, tapi kita bisa menjadi berkat dengan apa yang keluar dari mulut kita. Terutama biarlah perkataan kita menjadi berkat di dalam keluarga kita. Seringkali pertikaian, ya, kehancuran dalam rumah tangga itu dimulai dari perkataan. Ya, suami memperkatakan hal yang kasar, hal yang buruk terhadap istrinya. Demikian sebaliknya, istri juga memperkatakan hal yang buruk, hal yang negatif terhadap istrinya. Dan juga orang tua memperkatakan hal yang buruk, hal yang negatif terhadap anak-anaknya. Demikian juga anak-anak terhadap orang tuanya. Akhirnya keluarga ini mengalami sebuah kehancuran, mengalami kematian dalam tanda kutip. Tidak mungkin kita bisa melihat keluarga kita menjadi luar biasa kalau setiap hari kita hanya memperkatakan yang buruk. Ya, tanpa kita sadar, kita sebagai suami kita mengatakan hal yang buruk terhadap istri kita. Dasar istri cerewet, dasar istri nggak tahu diri, dasar istri boros, apalagi ya. Wah, pokoknya macam-macam lah kita ngomongin ya, hal-hal yang buruk. Sama juga kita istri juga ngomong, dasar suami bodoh, mungkin kita bilang begitu kan. Suami nggak bisa apa-apa gitu kan. Kita bilang lalu suami si borok kokok, mungkin kita bilang begitu kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Jadilah seperti yang kita ucapkan. Ya, kita memakan buahnya. Ya. Udah suami kita si borok, makin si borok lah dia, gitu kan. Akhirnya hancur. Kita katakan gimana, kita dasar anak bego, katanya gitu kan. Tanpa kita sadar, waktu kita marah, kita mengucapkan anak kita anak binatang dan segala macam, ya anak nakal. Nah, tanpa disadari apa yang kita ucapkan itu kita memakan buahnya. Tapi biar kita mengucapkan hal-hal yang membangun, memberikan kesembuhan. Ya, karena Amsal 12 ayat 18 dikatakan begini. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadilah kita orang bijak. Perkataan kita mendatangkan kesembuhan, mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Pak Ibu,
Stop untuk kita mengucapkan hal-hal yang keliru, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak membangun. Tapi kita harus memulai hari ini, masa-masa seperti ini. Ayo ucapkan berkat, ayo ucapkan firman Tuhan, ayo ucapkan hal-hal yang membangun, ya, dan keluarga kita, teman-teman kita. Ya. Di sana banyak orang udah stres, udah banyak orang kebingungan, udah banyak orang putus pengharapan. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan? Mungkin kita nggak bisa memberikan banyak, tapi minimal dengan ucapan kita yang membangun, ucapan kita yang memberikan berkat, itu bisa memberikan pengharapan bagi mereka, itu bisa memberikan kesembuhan bagi mereka, itu bisa melepaskan mereka dari stres dan berbagai macam hal yang tidak baik. Dimulai dari ucapan kita. Jangan kita semakin menimpali, jangan kita semakin mengutuki. Ayo ucapkan berkat atas bangsa kita. Ucapkan berkat atas kota kita. Ucapkan berkat atas pemerintahan kita. Saya tahu hari-hari kondisi sedang sulit. Masalah demi masalah sedang menerpa bangsa kita, menerpa kota kita. Tapi ini waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bangkit. Kita harus bela. Kita harus berkati. Kita harus doakan. Kita ucapkan berkat. Ya. Kita ucapkan hal-hal yang positif. Kita perkatakan firman Tuhan atas bangsa kita. Atas kota kita. Atas lingkungan kita, kita ucapkan hal-hal yang positif. Ketika engkau ada di media sosial, biarlah engkau menjadi influencer yang memberikan sebuah hal yang positif dengan perkataanmu, dengan ketikanmu, dengan apa yang kau share. Ya, saya tidak mau mendengar jemaat Tuhan yang mereka share hal-hal yang negatif, yang mereka ketik adalah hal-hal yang negatif, yang mereka ucapkan, yang mereka rekam adalah hal-hal yang tidak membangun. Saya tidak mau mendengar hal itu. Tapi saya berdoa biar jemaat Tuhan GB Petra dimanapun berada, ya, kita menjadi orang-orang yang bisa membawa berkat. Perkataan kita membawa kesembuhan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita. Membawa kesembuhan bagi bisnis kita, yang membawa kesembuhan bagi keuangan kita. Kenapa? Karena kita mulai memperkatakan hal yang baik. Kita mulai memperkatakan hal yang positif. Mulut kita penuh dengan pujian. Kita mau memperkatakan firman Tuhan. Saya percaya masalah boleh terjadi, tapi waktu kita memperkatakan hal yang baik, memperkatakan firman Tuhan, di sana ada mujizat, di sana ada pertolongan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali. Kita harus menjaga lidah kita. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan. Karena hidup dan mati kita itu ditentukan dengan apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut kita. Saya pribadi, saya mau supaya apa yang keluar dari mulut saya itu sebuah kehidupan. Bagi saya, bagi keluarga saya, bagi lingkungan, bagi gereja ini. Biarlah Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Perkataan Bapak Ibu membawa kehidupan. Bukan menjadi silent killer, tapi menjadi pembawa kehidupan, pembawa kesembuhan, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali. Tuhan, kami mengakui seringkali kami gagal dengan perkataan kami. Tanpa disadari perkataan kami menjadi silent killer dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami kembali. Biar kami melatih perkataan kami, memperkatakan hal yang baik, yang membangun, yang positif, memperkatakan firman Tuhan. Biar mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan kepada Kristus. Sebab itu Roh Kudus ambil alih kehidupan kami, perkataan kami. Hari-hari kami biarlah selalu dipenuhi dengan hal-hal yang baik, yang positif. Karena firman berkata hidup dan mati ditentukan oleh apa yang keluar dari mulut kami. Kami mau memakan buah yang baik dari perkataan kami. Kami mau melihat hari-hari kami baik dengan apa yang keluar dari mulut kami. Kami mau dikenyangkan dengan apa yang baik yang keluar dari perkataan kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, Kau yang menyembuhkan mereka yang sakit. Kau yang buka jalan terhadap mereka yang sedang mengalami jalan buntu. Kau yang menolong usaha mereka, perekonomian mereka. Kau yang buka jalan. Ajar mereka terus mengandalkan Engkau ya Tuhan.
Pulihkan keluarga-keluarga. Pulihkan Tuhan setiap kehidupan rumah tangga demi rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dan anak, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, kami memberkati bangsa Indonesia, kami memberkati kota kami. Kami percaya Tuhan akan menolong bangsa kami keluar dari masalah pandemi ini. Pemerintahan kami akan diberikan hikmat untuk jalan keluar mengatasi pandemi COVID ini. Dan kami percaya bangsa kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami mengucap syukur, kami mengangkat tangan kami di depan-Mu, kami menerima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Dan cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Kiranya menyertai kita semua. Mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.